Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai pendaftaran SNMPTN 2022. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Di antaranya ada jadwal pendaftaran, lalu ada jurusan, syarat sekolah, syarat siswa, ketentuan, sampai dengan tahapan pendaftaran. So, buat kalian yang udah penasaran nih gimana sih pendaftarannya atau mungkin alurnya seperti apa? Yuk ikutin terus videonya sampai akhir ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ini mengenai jadwal pendaftaran. Jadi yang pertama adalah untuk pembuatan akun LTMPT. Ini dari 4 Januari sampai 15 Februari 2022. Lalu untuk Sosiali PDSS atau Pangkalan Data Sekolah dan Siswa, ini dimulai dari 1 Desember 2021 sampai 8 Februari 2022. Lalu yang selanjutnya nih untuk sosialisasi SNMPTN-nya, ini dari 1 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022. Dan untuk launching kegiatan PMB-nya adalah di tanggal 4 Januari 2022. Lalu yang selanjutnya, penetapan siswa eligible-nya adalah dari tanggal 4 Januari rentang waktunya sampai 8 Februari 2022. Berikutnya untuk pengisian ya, PDSS-nya ini dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari 2022. Selanjutnya nih, untuk pendaftaran SNMPTN-nya ini dibuka dari 14 Februari sampai dengan 28 Februari 2022. Dan untuk pengumuman hasil senam PTN-nya ini nanti di tanggal 29 Maret 2022. Oh ya teman-teman, ini tambahan untuk kalian ya. Jadi untuk seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan itu nanti diakhirinya pada pukul 15.00 WIB. Contohnya nih untuk pendaftaran senam PTN ini kan sampai 28 Februari. Nah, batasnya adalah di tanggal 28 Februari 2022 pukul 15.00 WIB. Jadi mungkin kalian ya yang tinggal di daerah WIT atau WITA ini bisa disesuaikan dengan jamnya yaitu 15.00 WIB. Oke teman-teman, kita next ke info berikutnya. Info selanjutnya ini adalah mengenai pilihan prodi atau program studi. Yang pertama adalah setiap siswa dapat memilih program studinya ini jumlahnya 2 dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi buat teman-teman semua nggak usah khawatir ya, karena kalian memiliki hak sampai dengan 2 PTN atau perguruan tinggi negeri. Nah, yang kedua adalah untuk kalian kalau memilih 2 program studi, maka salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau MA atau SMK asalnya. Akan tetapi jika kalian memilihnya hanya 1 program studi saja, maka kalian bebas untuk memilih PTN di wilayah atau provinsi manapun. Artinya apa? Semisal nih, kalian sekolahnya ada di Semarang ya, yang artinya itu ada di Jawa Tengah. Berarti kalau kalian mau milih 2 PTN, artinya kalian wajib salah satu PTN-nya harus ada di wilayah Jawa Tengah. Misalnya UNES atau Undip, UNS atau PTN yang lainnya, yang penting ada di wilayah Jawa Tengah. Tapi semisal untuk sekolah kalian, misal ada di Semarang, kalian cuma ambil 1 PTN. Nah, itu kalian bebas memilih provinsi manapun yang ada di Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah disarankan tidak lintas minat, tapi ini tergantung ketentuan PTN yang dituju juga ya teman-teman ya. Kita next ke yang selanjutnya, ada persyaratan sekolah. Yang pertama adalah SMA atau MA atau SMK yang memiliki NPSN. Nah, jadi buat kalian gak usah khawatir karena SNMPTN ini dibuka untuk SMA, MA maupun SMK. Nah, yang kedua untuk ketentuan akreditasinya nih teman-teman ya. Yang pertama, akreditasi A ini nanti yang diambil adalah 40% terbaik di sekolahnya. Lalu yang kedua untuk akreditasi B ini nanti yang diambil adalah 25% terbaik di sekolahnya. Lalu yang ketiga adalah untuk kalian
yang berasal dari sekolah akreditasi C atau yang lainnya, yang diambil adalah sebanyak 5% terbaik di sekolahnya nih teman-teman. Jadi buat kalian ya yang masih bingung kira-kira sekolahnya nanti diambil berapa persen, kalian tinggal lihat aja kira-kira akreditasi sekolah kalian itu apa. Yang berikutnya untuk pengisian PDSS ya. Jadi nanti untuk sekolah ini harus mengisikan PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Dan data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai ketentuan tadi ya teman-teman ya. Oke, kita next. Yang berikutnya adalah persyaratan peserta, yaitu siswa SMA atau MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Nah, artinya ini berarti SNMPTN tidak berlaku untuk kalian yang sudah lulus ya di tahun-tahun sebelumnya. Terus yang kedua nih, kalian memiliki prestasi akademik dan juga memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh masing-masing PTN atau perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Nah, buat teman-teman yang masih ragu ya, apakah NISN-nya ini sudah terdaftar di PDSS, silakan kalian cek dulu. Karena tidak menutup kemungkinan nih teman-teman bahwa NISN yang sudah kalian miliki ternyata tidak terdaftar di PDSS. Jadi sedari dini ya, tolong dicek dulu apakah NISN kalian terdaftar di PDSS. Dan semisal terdaftar itu harus kalian pastikan bahwa nama yang tercantum sebagai pemilik NISN-nya adalah nama kalian nih teman-teman. Jadi dicek benar-benar ya, dan mungkin bisa disesuaikan. Takutnya mungkin NISN pada saat kalian SD ini berbeda dengan yang di SMA. Jadi mungkin kalian bisa konsultasikan dengan guru BK di sekolah masing-masing. Yang berikutnya adalah memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Yang berikutnya, jadi ini perlu diperhatikan ya buat kalian semua yang mau mendaftar program studi ini yang olahraga ataupun bidang seni, kalian memiliki kewajiban untuk mengunggah portofolio. Lalu yang berikutnya adalah tahapan pendaftaran. Yang pertama adalah pengumuman kuota, jadi bagi sekolah ini sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Yang kedua, registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Nah, ini wajib ya bagi sekolah yang belum memiliki akun LTMPT. Nah, yang ketiga adalah registrasi akun LTMPT bagi siswa. Selanjutnya melihat data. Nah, ini maksudnya melihat data ini apa sih teman-teman? Jadi lihat data maksudnya adalah LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible untuk mendaftar SNMPTN. Terus yang berikutnya sekolah menentukan calon peserta. Yang berikutnya adalah pengisian PDSS. Selanjutnya pendaftaran SNMPTN, pilihan PTN dan juga program studi. Lalu pengunggahan portofolio. Nah, untuk portofolio ini wajibnya adalah untuk kalian yang ambil program studi keolahragaan atau bidang seni. Berikutnya adalah seleksi jalur SNMPTN, pengumuman SNMPTN, dan daftar ulang. Nah, ini diperhatikan betul-betul ya teman-teman ya untuk tahapannya. Oke, kita next yang berikutnya adalah ketentuan pemeringkatan. Jadi untuk ketentuannya adalah pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Nah, mapelnya apa aja? Jadi untuk kalian dari jurusan IPA yang akan dipertimbangkan adalah nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Kalau kalian berasal dari IPS, nilai yang dipakai adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kalau kalian dari jurusan bahasa, nanti yang dipakai adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Dan kalau kalian dari SMK, itu nanti yang dipakai adalah nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Lalu yang berikutnya, sekolah dapat menambah kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Dan yang terakhir adalah jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan. Ini nanti sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah.
Oke teman-teman, yang berikutnya untuk pilihan universitas nih, mungkin dari kalian udah ada pandangan akan daftar senam PTN, tapi masih bingung univnya apa aja. Nah, ini aku kasih pandangan ya. Di antaranya ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, Universitas Negeri Semarang, Institut Teknologi Bandung, Universitas 11 Maret, Institut Teknologi 10 November, Universitas Negeri Malang, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, dan masih banyak lagi universitas yang lainnya. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran SNMPTN 2022. Semoga membantu ya buat kalian yang masih ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Yuk semuanya tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa ya. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.